Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Farizi dari kelas 11 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tentang definisi perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional menurut M. Rafiqul Islam. Menurut Charlika Aprita dan Rio Aditya dalam buku Hukum Perdagangan Internasional 2020, M. Rafiqul Islam mengatakan jika perdagangan internasional memiliki hubungan erat dengan keuangan, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berkaitan. Definisi perdagangan internasional menurut Lestari dan Setiawan. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan penduduk dalam suatu negara dengan negara lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Definisi perdagangan internasional menurut Basri dan Munandar. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Perdagangan internasional terjadi karena adanya aktivitas produksi barang dalam jumlah besar. Teori yang mendasari adanya perdagangan internasional. Ada dua hal yang perlu dipahami sebagai teori yang mendasari perdagangan secara internasional, yaitu teori tentang keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif dengan penjelasan berikut. 1. Teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan cara negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Misalnya, produk negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas serta efisiensi produk sabun berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo, negara B lebih efektif. Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antar negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sampo dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo. 2. Teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Pada contoh ini misalnya bahwa negara A produksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A untuk sampo bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan dikatakan sama-sama memiliki efisiensi, namun di negara A bahan baku sampo lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi. Maka dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara itu negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan menjadi efisien dalam produksi dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan. Itulah penjelasan dari teori perdagangan secara internasional yang dilakukan antar negara. Berikutnya bahwa perdagangan tersebut juga memiliki berbagai manfaat untuk kedua belah pihak negara yang melakukan kerjasama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangke. Teori keunggulan absolut. Adam Smith 1937 menjelaskan bahwa suatu negara akan bertambah kekayaan jika sejalan dengan peningkatan keterampilan dan efisien keterlibatan para tenaga kerja dan produk di negara tersebut dalam proses produksi. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut ketika negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi dengan negara lain. Spesialisasi produksi dan negara yang melakukan perdagangan keunggulan absolut dapat disimulasikan sebagai berikut. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif diusulkan oleh David Ricardo. Teori memperdapat bahwa negara
menguntungkan jika membuat barang dengan biaya lebih murah dan harga jual lebih rendah. Hal ini bisa kita lihat pada negara Cina. Mereka banyak memproduksi barang-barang murah dengan biaya rendah, sehingga Cina dinilai memiliki keunggulan komparatif. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Ada beberapa hal yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Pertama adalah adanya pasar bebas. Pasar bebas membuat negara-negara mempertimbangkan untuk memperlakukan perdagangan internasional sebagai bentuk untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Pasar bebas juga dapat menjadi pendapatan negara. Kedua, perbedaan geografis. Kondisi alam suatu negara yang berbeda-beda berarti sumber daya yang tersedia pun beragam. Jika suatu negara tidak mampu memproduksi barang tertentu karena tidak memiliki sumber dayanya, mau tidak mau ia harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Ketiga, menghemat biaya produksi yang tidak dapat dilakukan di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan ketika suatu negara memiliki bahan mentah tapi tidak punya teknologi untuk mengolahnya. Karena biaya untuk mengembangkan fasilitas pengolahan bahan mentah tidak murah, melakukan kerja sama dalam bentuk perdagangan internasional akan lebih murah. Terakhir, adanya peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan begitu, suatu negara dapat mengetahui barang-barang yang dibutuhkan negara lain dan barang apa yang mereka miliki. Kebijaksanaan penentuan subsidi. Subsidi adalah sebuah tunjangan yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan ekspor, sehingga dari produk perusahaan tersebut mampu bersaing dengan barang luar negeri. Kebijaksanaan subsidi merupakan suatu kebijaksanaan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap industri dalam negeri yang terbentuk modal seperti mesin, keringanan pajak, tenaga ahli, peralatan, pengembalian pajak, kredit, juga subsidi yang dapat menambah konsumsi dalam negeri dan menjual dengan harga yang murah. Premi bisa diartikan sebagai hadiah atau penambahan dana yang merupakan uang dan diberikan kepada produsen yang sukses dalam mencapai target produksi yang sudah ditentukan pemerintah dengan kuantitas dan kualitas yang tinggi. Tujuan diadakannya premi ini adalah sebagai pemicu terhadap industri lain agar menghasilkan produk-produk berkualitas negeri sendiri. Larangan ekspor. Pengertian larangan ekspor adalah kebijaksanaan yang ditertibkan oleh pemerintah untuk melarang kegiatan ekspor yang tidak dilandasi berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kebijaksanaan model ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja. Larangan impor. Larangan impor ini merupakan kebijaksanaan pemerintah yang diambil segera melindungi industri kecil yang baru dalam negeri, atau bisa juga untuk membuat devisa, karena apabila biaya ekspor lebih rendah dibandingkan biaya impor maka akan mempengaruhi devisa negara. Contoh larangan ekspor: pelaksanaan pakaian bekas dan obat-obatan yang bisa membahayakan bagi kesehatan. G. Diskriminasi harga. Pengertian diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda antar negara atau dua pasar yang berbeda atau yang sama. Tujuannya adalah untuk mengawasi harga jual dan beli sehingga bisa diketahui elastisitas permintaan dan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain juga bisa menekan negara tertentu agar menurunkan harga. H. Politik dumping.
Kebijakan ini merupakan kebijakan diskriminasi harga secara internasional dengan cara menentukan harga lebih rendah untuk barang luar negeri dan harga lebih murah untuk penjualan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memperluas dan menguasai pasar dengan mudah. Dalam hal ini, Cina paling depan. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Perlu diketahui bahwa setiap tindakan itu mempunyai tujuan, begitupun dengan kebijakan perdagangan internasional ini. Berikut ini adalah beberapa tujuan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Autarki. Autarki adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi, akan tetapi juga pada bidang kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu kebijakan yang diambil dengan menciptakan kesejahteraan. Dengan mengadakan perdagangan internasional ini akan memperoleh keuntungan maksimal dari terjadinya spesialisasi suatu produksi dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat di suatu negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi internasional ini, kita mampu menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif bus, larangan perdagangan, kuota, dan lain-lain. Proteksi atau perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang. Proteksi perlindungan, di mana penerapan kebijakan ekonomi internasional mempunyai tujuan untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru serta memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri dari pesaing barang impor. Keseimbangan neraca pembayaran. Keseimbangan neraca pembayaran merupakan tujuan dari ditetapkannya kebijakan ekonomi internasional, karena pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Contoh, ketika pemerintah menerapkan sebagian stabilitas ekonomi internasional dari negara yang kelebihan valuta asing atau devisa, maka akan terjadi sesuatu pada neraca pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Maulana Alfarobi, kelas 11 IPS 4. Kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan yang matang, karena hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab itulah diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam perdagangan internasional. 1. Kebijakan perdagangan bebas. Pengertian kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seiring dengan arus globalisasi yang menjadikan antar negara satu dan lainnya semakin terbuka, maka kebijakan perdagangan ini akan berkembang sehingga ada lagi. 2. Kebijakan perdagangan proteksionis. Pengertian kebijakan proteksionis adalah sebuah kebijakan perdagangan yang
bertujuan untuk melindungi produk dari dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang beredar di dalam negeri. Kebijakan perdagangan proteksionis ini terbagi menjadi beberapa macam. Berikut penjelasannya. A. Kebijakan kuota. Pengertian kebijakan kuota adalah suatu kebijakan yang membatasi jumlah keluar masuknya barang pada suatu negara dan negara lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini mengatur kebijakan impor. Kebijakan impor yaitu membatasi komoditi barang yang akan diimpor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri. B. Penetapan tarif atau bea masuk. Pengertian kebijakan penetapan tarif adalah suatu kebijakan yang menentukan bea impor tinggi terhadap barang impor yang bertujuan ketika barang tersebut masuk dalam negeri akan lebih mahal, sedangkan barang-barang dalam negeri yang sejenis mampu bersaing dengan kualitas yang sama, namun dengan harga yang lebih jelas. Intinya bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri.